Bab 124. Kamu tidak hamil, kan? Tango Tuoba menatap Mileye dengan wajah tanpa ekspresi. Di sebelah Mileye, tetua kurus secara alami mengenal Tango Tuoba. Saat melihat Mileye tidak mengenal Tango Tuoba, dia langsung ingin memperkenalkannya. Pada saat ini, Tango Tuoba tiba-tiba berkata dengan ringan, biarkan dia terus berakting. Tetua kurus. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, kamu ingin bagaimana? Dia sudah siaga secara diam-diam, dia tahu jelas kekuatan wanita di depannya, tidak boleh ceroboh sedikit pun. Tango Tuoba berkata dengan suara rendah, bagaimana? Menurutmu aku harus bagaimana? Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, kejadian waktu itu. Pada saat ini, Tango Tuoba tiba-tiba menyerang. Hampir pada saat yang sama, Mileye memberi pukulan tinju. Boom! Dengan suara ledakan, seluruh tubuh Mileye terguncang mundur beberapa meter. Melihat pemandangan ini, tetua kurus yang berada tidak jauh darinya langsung terpana. Bertarung. Apa-apaan ini? Tango Tuoba melirik tetua kurus itu, keluar. Tetua kurus tidak berani menentang, jadi dia berbalik dan pergi dengan cepat. Adapun Mileye, dia tidak peduli lagi. Baru datang langsung bertarung, ini ada masalah. Tango Tuoba memandang Mileye, lumayan, beberapa waktu tidak bertemu, kekuatan sudah meningkat banyak. Mileye mengepalkan tinjunya, wanita kamu ini, waktu itu kamu yang ingin membunuhku lebih dulu, kamu masih berbicara tidak masuk akal. Tango Tuoba mencibir, bicara masuk akal. Tinju besar adalah bicara masuk akal. Bukankan begitu, kamu? Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat, saat berikutnya, sebuah tinju menghantam wajah Tango Tuoba dengan suara ledakan di udara. Tango Tuoba tersenyum dingin, membalikkan telapak tangannya perlahan, dan kemudian mendorong telapak tangan ke depan. Krak! Guntur dan kilat yang kuat terombang-ambing dari telapak tangannya. Boom! Mileye terhempas kembali oleh kekuatan besar dan mundur sejauh 5 atau 6 kaki ke belakang, dan di lengannya ada arus listrik yang terus-menerus mengalir. Selain itu, seluruh tangannya sedikit mati rasa. Di seberang Mileye, Tango Tuoba berkata dengan suara rendah, hanya itu. Mileye terdiam sejenak, dan saat berikutnya, dia membanting kaki kanannya ke tanah. Boom! Di bawah kakinya, tanah retak sesaat, dan dia sendiri muncul di depan Tango Tuoba, tetap tinju yang sama. Tapi kali ini pukulannya adalah perpaduan antara momentum tinju dan jiwa pertarungan. Kekuatan yang tak tertandingi. Wajah Tango Tuoba tanpa ekspresi, tangannya terentang ke depan. Dalam sekejap, seluruh tangan kanannya bergetar hebat, kemudian, arus listrik yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring langsung membungkus tinju Mileye. Krak! Di lapangan, arus yang tak terhitung jumlahnya memercik. Arus listrik di tangan Tango Tuoba dengan keras menahan tinju Mileye, jiwa pertarungan dan momentum tinju secara bertahap ditelan oleh arus listrik pada saat ini. Dan begitulah, arus mulai menyebar ke sekeliling tubuhnya. Mileye terkejut dan ingin mundur, tetapi pada saat ini, Tango Tuoba melompat, meraih tinjunya, dan kemudian mengangkat kaki dan menendang bawah selangkangannya. Jika tendangan ini mengenai akar kehidupan, maka generasinya benar-benar akan terputus. Wajah Mileye berubah drastis, dia menginjak kaki kanannya. Boom! Jiwa pedang yang kuat tiba-tiba tersapu keluar dari tubuhnya. Saat jiwa pedang ini muncul, arus listrik di sekelilingnya langsung terputus. Setelah itu, tangan kanan Mileye tiba-tiba berbalik ke depan dengan gerakan memutar. Bang! Tango Tuoba terlempar ke belakang beberapa langkah oleh gempa bumi, dan tendangan fatalnya secara alami meleset. Tepat saat Tango Tuoba berhenti,
Mileye tiba-tiba bergegas maju, dan kemudian meninju Tango Tuoba lagi. Tinju headshot. Kali ini, dia benar-benar bergerak. Karena dia menyadari, wanita di depannya luar biasa kuat, dan jika meremehkan sedikit saja, itu cari mati. Pada saat ini, Tango Tuoba juga memiliki ekspresi keseriusan di matanya. Pukulan tinju Mileye ini tidak sederhana. Dia tidak berani gegabah, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, arus listrik langsung menutupi tinjunya. Pada saat yang sama, arus listrik yang tak terhitung menyebar dari bawah kakinya ke depan. Pada saat ini, Mileye meninju. Tango Tuoba menyipitkan matanya dan melemparkan pukulan tinju. Tinju bertemu tinju. Bang! Keduanya berpisah segera setelah bersentuhan, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar dengan panik. Mileye sekali lagi terbang mundur sejauh belasan kaki oleh gempa, dan bagian atas lengan kanannya sudah hangus hitam. Meskipun Tango Tuoba juga mundur, tapi hanya mundur kurang dari 2 kaki, tidak diragukan lagi bahwa dalam konfrontasi ini, Mileye berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mileye mengguncang lengannya yang mati rasa, dia mengerutkan kening karena ada sesuatu yang tidak normal. Setelah bertarung begitu lama, ternyata tidak ada seorang pun yang muncul. Ada yang salah. Mileye menghadap Tango Tuoba, kamu bukan orang biasa. Tango Tuoba tanpa ekspresi, tarik pedang. Tarik pedang. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sehari jadi suami dan istri, 100 hari kebajikan, rasanya tidak baik jika seperti ini, kan? Kenapa kita tidak duduk dan berbicara dengan baik? Pada saat ini, Tango Tuoba tiba-tiba menghilang di tempat, dalam sekejap, kilat melintas di lapangan. Guntur dan kilat ini, membawa kekuatan langit dan bumi, momentumnya sangat kuat. Kemanapun melintas, tanah langsung berubah menjadi abu, sangat menakutkan. Merasakan adegan ini, Mileye terkejut. Kali ini, dia benar-benar tidak berani memiliki menahan kekuatan sedikit pun. Di tangannya, pedang keindahan spiritual muncul dengan tenang. Saat berikutnya, seberkas cahaya pedang melintas di lapangan. Jiwa pedang dan jiwa pertarungan. 2 jenis alam konsepsi memadat, dan juga ada momentum pedang. Meskipun pedang ini bukanlah jurus satu pedang menentukan hidup dan mati, namun juga mengerikan, tanah tempat Mileye lewat, mulai retak. Segera, berkas cahaya pedang dan cahaya listrik meledak secara bersamaan. Boom! Ledakan yang menghancurkan langit tiba-tiba bergema di lapangan, dan dalam sekejap, kedua sosok itu mundur ke belakang oleh gempa bumi. Mundur sejauh puluhan kaki. Dan tanah di depan keduanya sangat berantakan. Di tangan Mileye, pedang keindahan spiritual bergetar hebat, dan cahaya pedang terus berkedip. Di seberangnya, Tango Tuoba tanpa ekspresi, hanya menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, sekelompok prajurit tiba-tiba mengepung dari segala arah. Mileye berjalan ke depan Tango Tuoba, kamu akan tamat. Setelah berbicara, dia mengeluarkan tokennya. Token Sarjana Nasional. Saat melihat token ini, para prajurit di sekitar tercengang, lalu berlutut dan berkata serempak, Sarjana Nasional. Sarjana Nasional. Status ini sangat tinggi, harus dibilang urutan kedua setelah raja. Mileye mengangguk puas, lalu melambaikan tangannya, tahan dia. Mendengar ini, ekspresi para prajurit di lapangan tiba-tiba menjadi aneh. Mileye tertegun, lalu mengangkat token di tangannya, ini tidak berguna. Semua orang. Pada saat ini, Tango Tuoba tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, para prajurit itu mundur dengan sangat cepat, dan menghilang dalam sekejap mata. Mileye.
Tango Tuoba berjalan ke depan Mileye. Dia melirik Mileye, peningkatan kekuatanmu sedikit tidak normal. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, siapa kamu? Tango Tuoba mencibir, menurutmu? Mileye tersenyum pahit, dia tidak bodoh, pada saat ini, dia sudah menebak identitas wanita di depannya. Dia tidak tahu nama Raja Kerajaan Ning, tetapi dia tahu Raja Kerajaan Ning adalah seorang wanita. Tidak diragukan lagi, yang ada di depannya adalah orang itu. Tango Tuoba. Ekspresi Mileye cukup rumit, wanita ini ternyata adalah Raja Kerajaan Ning. Tango Tuoba melirik Mileye, kamu sudah boleh kembali. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye berpikir sejenak, lalu dengan cepat mengikuti. Saat ini, Tango Tuoba tiba-tiba berhenti dan berbalik melihat Mileye. Kenapa? Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini, aku kemari atas nama Kerajaan Jiang. Tango Tuoba berkata dengan suara dingin, jangan khawatir, Kerajaan Ning tidak akan mengirim pasukan ke Kerajaan Jiang. Kali ini, Kerajaan Ning tidak akan berpartisipasi. Mendengar ini, hati Mileye tiba-tiba lega, seolah memikirkan sesuatu. Dia berkata lagi, apakah kamu ingin melakukan hal besar? Tango Tuoba berkata dengan suara rendah, ingin Kerajaan Ning aku membentuk aliansi dengan Kerajaan Jiang, untuk menyelamatkan Kerajaan Jiangmu dari bencana. Mileye menggelengkan kepalanya. Tango Tuoba memandang Mileye. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, pemikiranku adalah, kali ini Kerajaan Tang dan negara-negara lain datang menyerang. Bagi Kerajaan Jiang, itu adalah sebuah tantangan, tetapi juga sebuah peluang. Kamu tahu apa yang maksudku, kan? Tango Tuoba menatap langsung ke arah Mileye, aku tidak akan membiarkan Kerajaan Ning terlibat dalam perang. Mileye mengangguk, aku sudah mengerti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Tango Tuoba tiba-tiba muncul di depannya. Di daerah sekitar ini, ada kelompok prajurit bayaran, hanya 12 orang, semuanya adalah master alam mahir gaib tingkat tinggi. Jika kamu punya uang, kamu bisa minta mereka untuk membantu. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, berapa harganya? Tango Tuoba berkata dengan suara rendah, setidaknya ratusan juta koin emas. Mendengar ini, sudut mulut Mileye tiba-tiba berkedut. Ratusan juta koin emas. Ini sangat mahal. Tidak mampu. Pada saat ini, Tango Tuoba berkata lagi, tapi itu pasti sepadan. Yang terpenting adalah, jangan biarkan mereka diundang oleh Kerajaan Tang, jika tidak, nanti kamu akan pusing. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak punya uang. Tango Tuoba melirik Mileye, kamu bisa pinjam. Pinjam. Mileye tertegun, kemudian berkata, pinjam sama siapa? Kamu. Tango Tuoba berkata dengan suara rendah, pinjam sama aku, bukan tidak bisa, tapi aku butuh barang jaminan. Bicara sampai di sini, dia melirik Mileye, harta karun yang bisa menyerap kekuatan bumi, kamu harusnya ada, kan? Kekuatan bumi. Aturan Tao. Hati Mileye tiba-tiba menjadi waspada. Wanita ini ternyata memiliki pemikiran tentang aturan Tao. Tidak akan mungkin. Mileye berkata dengan suara rendah, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, karena Kerajaan Ning belum siap untuk bertarung, maka aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tango Tuoba tiba-tiba menatap Mileye dengan dingin dan tidak berbicara. Pada saat ini, seorang lelaki tua dan seorang wanita tua muncul di belakang Tango Tuoba. Lelaki tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang itu telah membuat gerakan besar, tetapi tidak tahu apa itu. Singkatnya, kali ini Kerajaan Jiang pasti akan mengalami kerugian besar.
Tango Tuoba perlahan menutup kedua matanya, biarkan semua mata-mata keluar, kuasai semua informasi di sekitar. Orang tua itu mengangguk, aku mengerti. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dan pada saat ini, Mileye yang sudah pergi, tiba-tiba kembali lagi. Tango Tuoba tercengang. Mileye berjalan ke depan Tango Tuoba, dia ragu-ragu, dan kemudian berkata dengan ringan, itu. Kamu tidak hamil, kan? Tango Tuoba bersambung.